Baiklah, selamat datang. Sekarang perkenalkan, nama saya Zuriel bersama teman saya Yosia Mado akan menjelaskan tentang selisih terhingga. Yang pertama, definisi dari selisih terhingga itu sendiri ialah selisih dari tiap selang nilai yang sudah ditentukan sampai selisih yang kita inginkan. Selisih terhingga biasa. Selisih terhingga sendiri dapat dibuat ke dalam tabel. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Bisa kita perhatikan fx ini adalah fungsi yang diberikan dan x itu adalah variabel untuk mengisi fx tersebut. Nah, setelah mendapatkan nilainya masing-masing, selisih dari x yang berurutan ini disebut interval atau h. Operator selisih sendiri disimbolkan dengan delta. Rumusnya bisa kita lihat di sini, yaitu selisih dari nilai yang ke n plus 1 dikurang dengan n min 1. Jadi selisih dari fx1 dikurang dengan fx0. Begitu seterusnya dari selisih pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bisa dilihat di sini contohnya delta fx. Kenapa itu 1? Karena itu hasil pengurangan dari 1 dikurang 0. Dan juga seterusnya. Kenapa 3? Karena 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, formulanya sendiri dapat kita tulis di Excel. Gampangnya, nilai yang ada di bawah dikurang dengan nilai yang ada di atas. Contohnya, B3 dikurang B2. 4 dikurang 3, hasilnya ada di sel C2, 1. Begitu seterusnya, sampai didapatkan selisih yang kita inginkan. Setelah kita mendengar formula dari saudara Zuriel tadi, kita akan membahas beberapa contoh soal yang telah saya buat dan Zuriel buat. Contoh soal yang pertama, diketahui bahwa fx sama dengan 3x kuadrat ditambah x ditambah 2, dimulai dengan x sama dengan 0 sebagai nilai awal, sampai dengan x sama dengan 5 dengan nilai h sama dengan 1. Buatlah tabel selisih terhingga dari fungsi di atas. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah x tambah 2. Jadi kita di sini, kalau kita mengerjakan ini dalam Excel, kita bisa memasukkan fungsi ini ke dalam B2. Kita taruh 3 dikali x dikali pangkatin kuadrat ditambah x tambah 2. Lalu, karena tadi dibilang bahwa nilai awal sama dengan 0 dengan h sama dengan 1, berarti di A sama dengan 2 ini sama dengan 0. Lalu untuk X selanjutnya itu tinggal sama dengan A2 ditambah 1. Lalu kita boleh drag ke bawah sampai ke 5. Nah, sama dengan B juga, tadi kan kita sudah memasukkan nilai fungsinya, berarti 3 dikali A2 dipangkatkan 2 ditambah A2 ditambah 2. Lalu kita tinggal drag lagi ke bawah. Dan seperti yang sudah dibilang sama saudara Zuriel tadi, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan nilai angka 4 ini? Angka 4 ini didapat dari sama dengan B3 dikurang B2. Berarti hasilnya 4. Karena 6 dikurang 2 adalah 4. Kita tinggal drag. Dan cara yang sama juga kita gunakan untuk di D2 ini. Sama dengan C3 dikurang C2. Maka itu kita akan mendapatkan hasilnya jika angka yang di sini sudah sama semua. Maka hasilnya adalah ini. Oke, untuk selanjutnya, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 1. Dimulai dengan x sama dengan 0 sebagai nilai awal, sampai dengan x sama dengan 8. Dengan nilai h sama dengan 2. Jadi kita harus membuat dari
X0 sampai X8. Jadi begini, 2x kuadrat ditambah 5x tambah 1, ini kita akan masukkan ini ke dalam kotak ini, kolom ini. Untuk yang lebih jelasnya, jadi kita di sini ada rumusnya bahwa 2 dikali X tadi kan kita sudah bilang bahwa X kita memakai yang di sini. Jadi 2 dikali A pangkat A2 pangkat 2 ditambah 5 dikali A2 ditambah 1. Nah, ini rumusnya yang akan kita gunakan di dalam kolom B2. Ini adalah fx. Nah, sedangkan di sini kita kan tadi sudah tahu bahwa H-nya sama dengan 2. H sama dengan 2. Bagaimana caranya? Berarti di kolom A3 ini kita menggunakan sama dengan A2 ditambah 2. Dari mana kita dapat 2? Karena 2 ini dapat dari H. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Lalu kita bisa drag nanti di sini ada tombol kotak gitu. Kita drag aja ke bawah sampai angka 8, maka hasilnya akan langsung muncul semua. Ini juga sama. Begitu juga dengan ini. Sama dengan tadi B berapa? B3 dikurang B2. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya ini. Mendapatkan selisih dari tabel di sini. Nah, kita cukup drag sampai di sini karena jika kita memasukkan rumus di sini, angka yang di sini itu tidak ada. Lalu bagaimana caranya? Jadi kita tidak usah untuk memasukkan rumusnya di dalam kotak sini. Jadi dia akan berbentuk seperti segitiga. Nah, seperti itu. Demikianlah presentasi dari kami mengenai tabel selisih. Terima kasih, Tuhan memberkati.